Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah menginjak minggu kedua, yang sebelumnya minggu lalu saya sudah memperkenalkan diri dan memperkenalkan sedikit materinya. Untuk kali ini saya perkenalkan materi-materi yang ada pada semester 1. Nah, di semester 1 ini kalian nanti mempelajari 5 materi. Kalian sudah punya buku paketnya ya. Silahkan sambil kalian buka-buka, sambil kalian baca sendiri untuk teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita awali dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, nanti ada materi teks eksposisi. Yang ketiga, teks anekdot. Yang keempat, teks hikayat. Dan yang kelima, nanti ada ikhtisar. Selanjutnya, menginjak materi yang pertama, teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasarnya 3.1, memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Sebelumnya, nanti kalian harus memahami dulu apa itu laporan hasil observasi, kemudian strukturnya, dan sebagainya, sehingga kalian bisa membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks yang lainnya. Lanjut, KD yang keterampilan 4.1, menyajikan isi teks atau intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, nanti kalian juga harus tahu, harus bisa mencari intisari atau isi dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, nah, kita pelajari dulu mengenai teks laporan hasil observasi. Sudahkah kalian dulu di SMP sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi? Atau kalian sudah membaca buku paket? Sudah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks ini adalah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu seperti bidang pekerjaan, hasil karya manusia, fenomena sosial, gejala alam, hewan, dan tumbuhan secara apa adanya berdasarkan klasifikasi berjenjang antara kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Misal, contoh informasi mengenai bidang pekerjaan jika nanti ingin ditulis menjadi teks laporan hasil observasi. Bidang pekerjaan misalnya ya. Misalnya guru. Nah, guru adalah dalam kalian nanti membuat teks laporan hasil observasi yang awalnya nanti bisa definisi dari guru. Yang kedua, nanti ada jenis-jenisnya, ada guru mata pelajaran, ada guru jurusan, dan sebagainya. Contoh yang lain, misalnya dari hasil karya manusia, misalnya wayang ya. Wayang adalah kemudian dilihat dari umurnya, wayang dibedakan menjadi bla bla bla. Itu juga contoh dari teks laporan hasil observasi. Misalnya fenomena sosial. Apa yang kamu tahu fenomena sosial? Misalnya banjir, kemudian kebakaran, dan sebagainya. Lalu gejala alam, contohnya misalnya gunung meletus, kemudian tanah longsor, seperti itu ya. Kemudian hewan, tumbuhan. Nah, nanti kalian bisa mencari sendiri lebih dalam supaya kalian nanti paham benar mengenai teks laporan hasil observasi.
Isi dari teks laporan hasil observasi nanti adalah klasifikasi atau pengelompokan. Makanya, teks laporan hasil observasi juga dinamakan teks klasifikasi atau pengelompokan. Isinya nanti pengelompokan klasifikasinya. Selanjutnya, nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Misalnya, yang pertama, berisi fakta tentang suatu objek atau tema. Nah, isinya nanti adalah fakta. Nah, fakta ini nanti ditulis berdasarkan kenyataan yang ada, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, jangan mengada-ada, jangan mengarang-arang. Yang dituliskan adalah sesuai dari fakta hasil pengamatan, hasil observasinya. Yang kedua, informasi yang disajikan merupakan hasil observasi yang sudah terbukti keberadaan atau kebenarannya. Tidak ada pemihakan, tidak terdapat hal-hal yang menyimpang. Jadi nanti isi dari teks laporan hasil observasinya tidak ada pemihakan di salah satu pihak. Berarti sesuai dari topik yang dibicarakan. Jangan menyimpang ke sana kemari. Tidak ada pemihakan. Misalnya pemihakan kepada penulisnya atau kepada isinya. Ciri yang berikutnya, tiap informasi disajikan secara urut. Dalam teks laporan hasil observasi harus disajikan secara sistematik atau harus secara teratur dan berurutan. Berarti nanti harus memperhatikan kaidah penulisan teks laporan hasil observasi. Misalnya dimulai dari pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum itu misalnya isinya nanti bisa definisi dari topik yang dibicarakan, kemudian baru klasifikasinya. Jangan dibalik-balik, sesuai dengan urutannya. Nah, tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai sesuatu objek secara apa adanya berdasarkan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan. Silakan nanti kalian buka paketnya halaman 9 sampai halaman 11. Lanjutnya mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya sudah tadi saya bahas sedikit ya, dari urutan-urutan yang disajikan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa strukturnya diawali dari pembuka. Pembuka nanti isinya bisa berupa suatu definisi dan klasifikasi atau pengelompokan objeknya. Misalnya, nanti saya ingin membuat teks laporan hasil observasi mengenai wayang. Paragraf awalnya adalah mengenai pengertian wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu merupakan definisinya ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi supaya informasi yang ada semakin detail dan jelas. Setelah definisi, bisa nanti klasifikasi atau pengelompokannya. Isi dari klasifikasi ini adalah pernyataan yang memuat dasar klasifikasi dan jumlah anggota yang dilaporkan. Contoh, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya dibagi menjadi 4, yaitu wayang purwa, wayang wong, wayang golek, dan wayang suket. Dasar klasifikasinya adalah berarti dilihat dari umur
dan gaya pertunjukannya. Jumlah anggota yang dilaporkan berarti dibagi menjadi 4, yaitu wayang purwa, wayang wong, wayang golek, dan wayang suget. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sambil nanti kalian baca dalam buku paket ya. Kemudian selanjutnya, strukturnya anggota yang dilaporkan atau deskripsi bagian berisi uraian secara detail dan jelas tentang bagian-bagiannya. Tadi wayang dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya kan ada 4 ya. Wayang purwa, wayang wong, wayang golek, dan wayang suget. Di sini anggota yang dilaporkan juga harus sesuai dengan urutan tadi. Yang pertama tadi kan wayang purwa. Jadi yang pertama juga harus wayang purwa. Jangan dibalik-balik. Jangan yang pertama nanti dari wayang golek dulu atau dari wayang suget dulu. Melainkan dari wayang purwa. Wayang purwa berasal dari, atau wayang purwa adalah, atau bahan dari wayang purwa adalah. Nah, itu nanti uraiannya secara detail kamu jelaskan di anggota yang dilaporkan di sini. Sampai nanti selesai, sampai wayang suget dideskripsikan secara jelas dan detail supaya pembaca merasa jelas. Kemudian struktur yang ketiga, deskripsi manfaat, berisikan manfaat dari objek yang dilaporkan. Contohnya masih wayang ya. Wayang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Kemudian dalam teks laporan hasil observasi juga nanti ada yang namanya fakta penjenis dan fakta pendeskripsi. Yang pertama, kita jelaskan dulu dari fakta penjenis. Fakta penjenis berperan mengklasifikasikan suatu benda, mengelompokkan suatu benda. Fakta penjenis tidak dapat disisipi oleh kata lain. Biasanya, fakta penjenis ini ditandai oleh verba relasional. Misalnya verba relasional itu adalah, merupakan, yaitu, yakni, terdiri atas, meliputi, digolongkan, dan sebagainya, masih ada lagi. Contoh, wayang merupakan, nah bla 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 bla, itu merupakan contoh dari fakta penjenis. Jadi tidak dapat disisipi oleh kata lain. Wayang merupakan ukiran tergolong, industri adalah kendaraan ringan, yakni. Yang kedua, fakta pendeskripsi berperan mendeskripsikan sifat-sifat benda, antara lain ukurannya. Misalnya ukurannya itu besar, kecil, sedang. Mendeskripsikan mengenai warnanya, misalnya warnanya merah, hitam, hijau. Kemudian mendeskripsikan mengenai rasanya, asin, pahit, dan lainnya. Dan juga mendeskripsikan sifat-sifat fisik yang lainnya. Kata-kata pendeskripsi tersebut dapat didahului atau diakhiri oleh kata-kata penyangat. Misalnya sangat, amat, sekali, super, paling. Atau boleh juga ada disisipi oleh kata pembanding, lebih, kurang. Atau boleh juga disisipi oleh kata pewatas, yang. Contoh, lantai teras lebih tinggi daripada lantai ruang tamu. Di sini fakta pendeskripsinya apa? Tinggi ya. Jadi di situ boleh disisipi oleh kata lebih. Nah, lebih tinggi. Contoh yang kedua, motif batik itu sangat lucu. Juga itu disisipi oleh kata penyangat, yaitu sangat.
Contoh yang ketiga, rumah itu besar sekali. Juga diakhiri oleh kata penyangat. Kata penyangatnya adalah sekali, menjadi besar sekali. Tidak diikuti kata-kata itu pun juga bisa, hanya tinggi, lucu, besar, seperti itu. Nah, di sini ada latihan. Cobalah nanti kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah kalimat dengan menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, terdiri atas, yakni. Boleh nanti kalimatnya apapun. Yang penting ada kata-kata tersebut. Nanti kata-kata adalah merupakan di garis bawah. Supaya nanti tahu ya bahwa itu adalah kata yang dipakai. Yang kedua, silahkan nanti tulislah intisari atau ringkasan. Silahkan nanti buka paketnya halaman 12 sampai 14. Nah, sekian. Nanti jika ada yang kurang paham atau kamu masih bingung, boleh nanti WA saya ya. Atau nanti boleh lewat Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.